Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dokter dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kasus jantung, yaitu terkait atrial septal defect. Pertama, identitas pasien, nama Nona DSN, usia 20 tahun, pendidikan terakhirnya SLTA, dan pasien saat ini mahasiswa, agamanya Islam, alamatnya di Pundong. Nah, untuk tanggal masuk poli jantungnya itu 4 Agustus 2021. Pertama dari anamnesis, pasien datang ke poli jantung RSUD Bantul, rujukan dari Puskesmas Pundong dengan chronic ischemic heart disease. Hendak operasi penutupan ASD di RSUD Sarjito. Keluhan saat ini tidak ada. Keluhan yang biasanya dirasakan sebelumnya meliputi sesak nafas dan berdebar-debar, serta nyeri dada saat beraktivitas sedang, seperti saat berdiri lama atau memasak, yang tidak menjalar ke bahu maupun lengan. Keluhan tersebut membaik ketika pasien beristirahat. Keluhan lain yang dikeluhkan meliputi sering pusing, sakit kepala berdenyut, kadang-kadang telinga berdengung, serta kesemutan. Makan dan minum cukup baik, BAB dan BAK tidak ada keluhan. Kemudian dari FPD didapatkan riwayat dispepsia, alergi dingin hingga timbul biduran. Kemudian riwayat cabut 4 gigi geraham belakang 3 bulan yang lalu. Kemudian untuk riwayat asma maupun batuk lama disangka oleh pasien. Untuk riwayat pengobatannya, pasien mengkonsumsi furosemid tablet 40 mg per oral 1 kali 1 diminum pagi jika sesak. Kemudian Revatio yang mengandung sildenafil sitrat tablet 20 mg per oral 1 kali 1 setelah makan. Dari riwayatnya keluarganya, riwayat penderita penyakit serupa atau keluhan serupa disangka, riwayat diabetes maupun hipertensi disangka. Untuk RP-SOSMI cukup baik ya. Kemudian dari pemeriksaan fisik untuk keadaan umumnya itu tampak sakit ringan dan kesadarannya kompos mentis. Kemudian untuk tanda-tanda vitalnya dalam batas normal. Kemudian antropometri indeks massa tubuhnya juga dalam batas normal. Kemudian masuk ke pemeriksaan fisik dari kepala, mata, hidung, telinga, mulut, dan leher dalam batas normal ini. Kemudian dari data inspeksi palpasi dan perfusinya dalam batas normal. Nah, ditemukan yang normal pada auskultasi, yaitu berupa bising bunyi jantung reguler dan bunyi jantung keduanya wide fixed split, dan terdapat bising sistolik di SIC2 atau spasium interkostal 2 parasternal sinistra. Kemudian dari pemeriksaan fisik perut dalam batas normal, ekstremitas atas maupun bawah dalam batas normal. Kemudian ini hasil EKG dari pasien. Nah, didapatkan sinus rhythm 60 beat per menit reguler, kemudian satunya negatif dan AVF-nya positif sehingga ada right axis deviation. Kemudian rasio R dibanding S lebih dari 1 di V1, menandakan adanya right ventricular hypertrophy. Kemudian ini dari ekokardiografinya. Ya, sebagai berikut. Diagnosis simpulannya ada
AST2 left to right shunt dengan diameternya 2,43 cm sampai 2,6 cm dengan rim UVC posterior aorta deficient. Untuk mitral regurgitation-nya sedang, ringan, kemudian pulmonary regurgitation-nya juga ringan, tricuspid regurgitation-nya ringan, intermediate probability of pulmonary hypertension. Sarannya konferensi bedah. Nah ini untuk high heart catheterization-nya. Ini ya. Jadi laporan pemeriksaan kateterisasi jantung kanan, arteri dan vena femoralis dextra dipungcur dengan sip 6F. Kateterisasi jantung kanan menggunakan MP kateter 6F. Kateterisasi jantung kiri menggunakan detail kateter 6F. Didapatkan 1 tampak vena innominata, 2 kateter dapat menyeberang dari right atrium ke left atrium. Ketika dilakukan pengukuran pada ruang jantung, mendapatkan hasilnya ini. Kemudian keempat, tidak ditemukan komplikasi durante tindakan. Untuk kesimpulannya, AST left to right shunt, low flow, low resistance. Ini untuk tinjauan usahakannya. Pertama, untuk penyakit jantung kongenital itu dibagi menjadi 2, yang acyanotic dan cyanotic. Yang acyanotic dibagi menjadi left to right shunt dan obstruction. Left to right shunt meliputi ventricular septal defect, PSD. Yang kedua, persistent ductus arteriosus atau PDA. Yang ketiga, atrial septal defect atau ASD. Kemudian dari outflow obstruction, yang pertama ada pulmonary stenosis, kedua aortic stenosis, ketiga coarctatio of aorta. Kemudian yang termasuk cyanotic meliputi tetralogy of Fallot, kemudian transposition of great artery, dan atrioventricular septal defect. Nah ini untuk klasifikasinya tadi, cyanotic maupun acyanotic. Cyanotic ada penurunan pulmonary flow maupun peningkatan pulmonary flow. Penurunan pulmonary flow meliputi tetralogy of Fallot, tricuspid atresia, atau other univentricular heart with pulmonary stenosis. Untuk yang meningkatkan pulmonary flow meliputi transposition of great artery, total anomalous pulmonary venous return. Untuk yang acyanotic dibagi menjadi left to right shunt, ada VSD, ASD, AVSD, atau PDA. Untuk yang obstruktif meliputi aortic stenosis, pulmonary stenosis, dan coarctatio of aorta. Nah ini untuk atrial septal defect ya, dibagi menjadi 5. Itu ada yang di superior sinus venous defect atau di primum atrial septal defect, secundum atrial septal defect, inferior sinus venous defect, coronary sinus defect. Dan definisinya merupakan defek pada sekat atrium jantung yang menyebabkan adanya hubungan langsung antara atrium kiri dan atrium kanan. Dari epidemiologinya ini termasuk yang cukup sering, yaitu 8 dan 10% dari seluruh penyakit jantung bawaan. Insidensinya sekitar 100 dari 100.000 kelahiran hidup dan lebih sering terjadi pada perempuan, terutama ASD sekundum dengan rasionya 2:1. ASD sekundum merupakan jenis yang terbanyak, yakni 75% dari seluruh ASD, diikuti ASD primum, ASD venous venosus, dan ASD sinus coronavirus. Nah, untuk klasifikasinya ada 5 bentuk. Yang paling sering ada ASD sekundum,
sebanyak 80%, yaitu terletak di regio fossa ovaris dan sekitarnya. Kemudian yang kedua ASD primum atau AVSD parsial ketika SVD sinus venosus defect superior, yang keempat yang inferior, yang kelima unroof coronary sinus. Untuk etiologi maupun faktor risikonya, sebagian besar ASD muncul secara sporadik, namun terkadang ditemukan ASD yang diturunkan. Yang pertama, kondisi ibu, riwayat ASD pada ibu 8-10%, dan diabetes pregestasional 20,9%. Kemudian ada infeksi selama kehamilan seperti influenza, kemudian obat yang dikonsumsi selama kehamilan, misalnya obat antiinflamasi dan steroid, kemudian antikonvulsan, dan thalidomid. Kemudian gaya hidup selama kehamilan, seperti merokok dan alkohol. Yang selanjutnya sindrom maupun kondisi lain seperti Noonan, Down, Klinefelter, maupun fenilketonuria. Dari genetik ada mutasi gen regulator atau gen sarkomer targetnya. Kemudian untuk patofisiologinya ini, konsekuensi fisiologis ASD bergantung pada besarnya dan durasi pirau atau shunt, serta interaksinya dengan pembuluh pulmoner. Left to right shunt yang berukuran sedang sampai besar menyebabkan kelebihan volume dan dilatasi atrium kanan serta ventrikel kanan. Katup trikuspid dan pulmoner dapat berdilatasi dan menjadi tidak kompeten, yang selanjutnya dapat terjadi peningkatan aliran darah ke paru sehingga terjadi hipertensi pulmoner. Lama-kelamaan kondisi ini dapat menyebabkan hipertrofi tunika intima dan media kapiler paru sehingga menyebabkan pulmonary vascular disease. Jika sudah cukup parah, pasien akan mengalami sindrom Eisenmenger, yaitu the right to left shunt. Kebalikannya ya, jadi sehingga terjadi cyanosis. Nah, ini gejala dan tandanya, gejalanya kebanyakan asimptomatis. Kemudian pada bayi dengan ASD dapat bergejala seperti ispa berulang dan gagal tumbuh. Pada anak yang besar, rasa letih dan dispneu yang memberat. Kemudian apabila ada sindrom Eisenmenger, dapat dijumpai cyanosis dan pingsan saat beraktivitas. Dan efeknya dapat terjadi jugular venous pressure jika sudah terjadi hipertensi pulmoner. Dapat terlihat gelombang A yang dominan. Kemudian pemeriksaan fisik terutama jantung itu yang paling khas pada observasinya, PG2-nya itu white fixed split dan terdengar muhu ejeksi sistolik di ECG2 linea parasternal sinistra. Untuk diagnosisnya terdengar bunyi jantung kedua yang terpisah menetap dan bising sistolik di area pulmonal. Kemudian EKG-nya menunjukkan deviasi akses ke kanan. Pada fototoraks tampak dilatasi right ventricle dan peningkatan vaskular paru. Ekokardiografi memperlihatkan penambahan beban volume di right ventricle ditandai oleh right atrium dan right ventricle dilatasi. Kemudian kateterisasi jantung diperlukan untuk menentukan PVR, yaitu pulmonary vascular resistance. Bila dari pemeriksaan non-invasif terdapat tanda peningkatan PAP, yaitu PAP sistolik lebih dari 40 mm air raksa atau ada tanda tidak langsung. Untuk pemeriksaan penunjangnya pertama EKG. Normal itu apabila terjadi left to right shunt kecil dan tanpa dilatasi atrium kanan maupun ventrikel kanan. Kemudian incomplete RBPB ditandai dengan gloma RSR aksen pada lid precordial kanan, yaitu left to right shunt signifikan. Itu mengindikasikan kelebihan volume ventrikel kanan. Kemudian deviasi aksis QRS ke kanan dan gelombang P tinggi menunjukkan adanya pembesaran atrium kanan, ada defektif T-wave atau puncak gelombang T di lid precordial kanan,
muncul setelah puncak gelombang T di V6. Kemudian incomplete RBBB, sensitivitasnya 56% dan spesifisitasnya 95% terhadap ASD. Kemudian incomplete RBBB ditambah defective D-wave, spesifisitasnya 100% terhadap ASD. Yang kedua, foton Thomson torok normal apabila jika virau atau sesanya kecil. Jadi kardiomegali apabila siannya besar, ini akibat pembesaran atrium kanan dan ventrikel kanan, serta peningkatan vaskularisasi pulmonal. Dari ekokardiografi ini merupakan diagnosis utama untuk mendiagnosis dan menentukan tipe ASD, ukuran, derajat siannya, maupun efeknya terhadap ruang kantung kanan. Kriteria kerujukan, pasien yang dicurigai mengalami PJP harus dirujuk ke SPJP. Ini SKDI-nya 2 ya bagi dokter umum, sehingga apabila menemui kasus yang dicurigai penyakit jantung bawaan harus dirujuk segera ke SPJP. Ini untuk intervensinya itu dilakukan manajemen medikamentosa jika ada manifestasi ya. Kemudian penutupan defek transkateter dilakukan pada ASD sekundum jika berat badannya lebih dari 10 kg, minimal 10 kg. ASD jenis lain perlu ditutup secara pembedahan, sebaiknya dirujuk untuk tindakan pada saat usia prasekolah. Penutupan transkateter kini menjadi pilihan utama untuk ASD jika morfologinya memungkinkan, diameternya kurang dari 9,38 mm dan rim 5 mm, kecuali pada rim dekat aorta. Kemudian terapi antiplatelet dibutuhkan setidaknya selama 6 bulan, minimal aspirin 80-100 mg sekali sehari. Ya, ini untuk rekomendasinya, bisa dilihat di sini. Dan ini untuk algoritmanya. Nah, ini ASD sekundum, restoration, sini lihat assessment hemodinamiknya, apakah perlu dipertimbangkan pembedahan atau yang lainnya. Nah, ini tindak lanjutnya, evaluasi tindak lanjut harus meliputi penilaian piroresidual, fungsi dan ukuran RV, PR, dan PAP dengan ekokardiografi. Evaluasi kemungkinan aritmia dilakukan melalui anamnesis dan EKG. Setelah penutupan transkateter, evaluasi reguler selama 2 tahun. Perhatian khusus yaitu latihan atau olahraga, tidak ada pembatasan bila pasien asimptomatik sebelum atau setelah penutupan ASD tanpa pulmonary hypertension atau aritmia signifikan atau disfungsi right ventricle. Pembatasan olahraga rekreasional berintensitas rendah dinasihatkan kepada pasien dengan pulmonary hypertension. Pada kehamilan, risiko rendah pada pasien tanpa pulmonary hypertension, walaupun ada risiko emboli paradoksikal. Pasien dengan pulmonary hypertension prapilar harus diedukasi untuk menghindari kehamilan. Kemudian yang ketiga, profilaksis infektif endokarditis direkomendasikan selama 6 bulan pasca intervensi transkateter. Untuk komplikasinya, pertama ada aritmia atrium, fibrilasi atrium atau kepak atrium terjadi pada 50% pasien dengan ASD lebih dari 40 tahun. Hipertensi pulmonal pada 10% pasien dewasa dengan ASD terisolasi dan gagal jantung. Untuk prognosisnya, ASD sekundum dapat menutup sendiri seiring bertambahnya usia. Namun ASD lain tidak dapat menutup sendiri. Dilaporkan 62% bayi dan anak dengan ASD sekundum dengan diameternya 4-5 mm akan menutup spontan. Tetapi apabila lebih dari 10 mm, maka tidak akan menutup. Nah, pada ASD yang tidak ditutup, 75%-nya pasien akan meninggal pada usia 50 tahun dan 90% meninggal pada usia 60 tahun. Angka harapan hidup secara umum berkurang, tetapi sekarang kesintasannya lebih baik dibandingkan sebelumnya. PAP bisa normal, namun akan meningkat seiring berjalannya waktu. PAH berat sangat jarang, kurang dari 5%, dan perkembangannya membutuhkan faktor lain selain adanya ASD. Seiring dengan pertambahan usia, PAP semakin meningkat dan aritmia lebih sering, yaitu atrial flutter. Kemudian atau AF.
Embolik sistemik dapat disebabkan oleh embolik paratoksikal atau aritmia atrial. Nah, ini untuk rekomendasinya dari AHA yang dilihat. Ya, selanjutnya lanjut ke pembahasan. Jadi pasien ini datang ke Poli Jantung, RSUD Bantul, rujukan dari Puskesmas Pundong dengan kronik ischemic heart disease, hendak operasi penutupan SD di RSUP Sarjito. Nah, hasil anamnesisnya menunjukkan saat ini keluhan pasiennya tidak ada. Berdasarkan riwayat pengobatan, pasien mendapatkan furosemid dan Revatio yang mengandung sildenafil sitrat. Nah, obat furosemid ini merupakan golongan diuretik yang bekerja dengan cara menghambat penyerapan natrium di dalam sel-sel tubulus ginjal dan meningkatkan jumlah urin yang dihasilkan oleh tubuh. Obat tersebut diindikasikan untuk mengatasi penumpukan cairan dalam tubuh seperti edema paru akut, edema akibat gagal jantung, atau tekanan darah tinggi. Pada pasien ini sebelumnya pernah mengalami keluhan sesak nafas dan dokter memberikan furosemid. Kemungkinan terdapat cairan di dalam paru-paru pasien sehingga diberikan furosemid untuk mengatasi penumpukan cairan di dalam paru-paru dan diminum hanya jika pasien merasa sesak nafas. Kedua, yaitu obat Revatio, itu mengandung sildenafil sitrat yang merupakan inhibitor fosfodiesterase 5 atau PDE5 yang bekerja dengan memvasodilatasi pembuluh darah di paru-paru agar darah dapat mengalir dengan mudah serta mengurangi tekanan di pembuluh darah arteri paru-paru atau hipertensi pulmonal. Fosfodiesterase tipe 5 terdapat pada paru-paru, sistem vaskuler, jantung maupun penis. Nah, hasil pemeriksaan fisik menunjukkan terdengar bunyi jantung 1 normal, reguler, sedangkan bunyi jantung 2-nya wide fixed split, dan didapatkan bising jantung sistolik pada ISIC-2, linea parasial sinistra, yang mengarahkan adanya kelainan jantung yaitu atrial septal defect. Hasil pemeriksaan penunjang EKG menunjukkan sinus rhythm 60 beat per menit reguler, right axis deviation, right ventricular hypertrophy. Berdasarkan hasil ekokardiografi, didapatkan hasilnya ASD 2 atau ASD sekundum left to right shunt dengan diameternya 2,43 cm sampai 2,6 cm dengan rim IPC posterior aorta deficient MR mild, TR mild, TR mild, dan intermediate probability of PH. Berdasarkan hasil kateterisasi jantung kanan didapatkan kesimpulan ASD left to right shunt, low flow, low resistance. Berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang, maka pasien ini didiagnosis atrial septal defect, left to right shunt, low flow, low resistance. Kemudian pasien dirujuk ke RSUP Dr. Sarjito untuk dilakukan operasi penutupan ASD. Kesimpulannya, semua pasien dengan kelainan jantung bawaan, termasuk ASD, harus dirujuk dan dievaluasi oleh ahli jantung. Manajemen medikamentosa diberikan jika ada manifestasi gagal jantung. Penutupan transkateter kini menjadi pilihan utama untuk ASD jika morfologinya memungkinkan dengan diameternya kurang dari sama dengan 38 mm dan rimnya 5 mm kecuali pada rim dekat aorta. Penutupan direct transkateter dilakukan pada ASD sekundum jika berat badannya lebih dari 10 kg dan ASD jenis lain perlu ditutup secara pembedahan. Sebaiknya dirujuk untuk tindakan saat usia prasekolah. Ini untuk daftar pustakanya. Ya, sekian. Terima kasih atas perhatian dokter dan teman-teman. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.